Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Berapa umurnya? Berapa? 90. Dari ini ya, aman saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad nabiyyihil mustafa wa waliyyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa musabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, yang juga penasehat daripada Masjid At-Taqwa, Dewan Pembina Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya, dan sahabat saya Pak Daniel Tanjung, ini sahabat lama saya ini. Ya. Cuman saya baru kepala 8, tapi beliau sudah kepala 9. Padahal dulunya hebat ini. Waktu mudanya ya, Ansor. Ulama anal kiram wa habaiban al afadil, hadirin undangan sekalian yang saya hormati. Ketika saya diundang ke sini, saya syukur sekali. Saya teringat kembali kepada Allahyarham Bapak Haji Abdul Aziz Marzuki. Saya dulu sering khutbah di sini, di masjid ini. Bahkan bukan sering khutbah, tapi juga acara lain seperti Nisfu Sa'ban itu saya selalu diundang beliau di sini. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wasim madkhalah. Jadi beliau betul-betul menjadikan tanah di sini ini menjadi tanah yang mempunyai nilai tinggi. Kalau mau dijual nih harganya tinggi sekali di sini. Tapi beliau tidak ingin menjual transaksi dengan orang, tapi beliau transaksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi lebih baik dia berdagang dengan Allah daripada berdagang dengan manusia. Sebab kalau diuangkan ini nilainya tinggi sekali. Tapi kalau berdagang dengan Allah, nilainya di akhirat banyak sekali, dan juga di dunianya. Masjid itu kan masjid tempat kita bersujud
tempat dikumandangkan, turfa'u wa tudkar rasmullah, nama Allah dikumandangkan di sini. Di masjid itu ada rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang dagangnya, usahanya, bekerjanya, mencari rizkinya tidak membuat dia lalai pada zikir kepada Allah. Memang agama tidak melarang orang berkegiatan mencari rizki, tapi jangan sampai melalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu dan segala macam itu membuat kita lalai kepada Allah. Karena sering orang dulu lalai kepada Allah, sibuk dari pagi sampai pagi lagi itu urusannya tidak ada yang urusan Allahnya, dunia saja. Makanya kalau Ibnu Athaillah mengatakan kamu itu jangan terus-menerus minal kaun ilal kaun, la tarhal minal kaun ilal kaun. Jangan kamu pergi dari dunia ke dunia saja. Jadi seperti orang yang kata ulama itu terjerat di Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Seperti kita nggak keluar dari situ. Kayak di rumah laba-laba. Atau kayak sapi yang tukang menggiling gandum itu. Dia dari pagi sampai malam dia muter saja, tapi tidak kemana-mana, ya di situ saja. Itu namanya dia terkungkung. Tapi kalau orang yang dekat dengan masjid, dia tetap berdagang, tapi ketika dia saatnya dia beribadah, dia juga memakmurkan masjid. Makanya tadi ayatnya baca innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran wa aqamas salata wa atawus zakat. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman tidak mungkin memakmurkan. Jadi melihat sesuatu orang beriman itu dengan namanya ru'yah imaniyah. Mata iman. Mata iman itu lain. Jadi kita melihat ada pandangan itu, ada pandangan namanya itu ru'yah ainiyah, ada pakai mata sini. Ada ru'yah imaniyah, ada pandangan keimanan. Kalau keimanan itu pandangannya tembus kepada masalah-masalah tidak hanya di duniawi tapi juga di akhirat. Makanya ketika diceritakan soal apa al-ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Ada iman, ada Islam, ya. Itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seperti kamu melihat. Seperti melihat Allah. Nah, seperti illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Itu melihat di situ tuh ru'yah imaniyah namanya, bukan mata pakai mata. Itu dengan keimanan, seperti melihat Allah itu dengan ru'yah imaniyah. Makanya kalau orang punya iman, masjid walaupun jauh kelihatan. Tapi kalau ru'yahnya ru'yah ainiyah, masjid biar dekat di rumahnya enggak kelihatan itu. Matanya enggak bisa lihat masjid. Ya. Karena matanya ini mata tidak sampai. Wal yaumal akhir. Nah, itu orang yang meramalkan masjid itu yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Bedanya orang yang beriman dengan hari akhirat dengan tidak, di sini prinsip hidupnya itu beda. Kalau orang yang tidak ada iman pada akhirat, dia seenaknya, nggak perlu apa-apa. Karena buat dia selesai hidup mati wassalam. Nah, tapi kalau orang yang percaya dengan hari akhirat, hidup ini panjang.
Yang di dunia itu hanya paling berapa tahun ya, paling tinggi 100 atau 100 lebih lah. Tapi yang panjang itu kan di akhirat, namanya hayat abadiyah, abadi di sana itu. Oleh karena itu beda pandangannya, dia menyiapkan seperti apa Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah kamu apa yang dari Allah berikan pada kamu untuk akhirat, bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Bagian kita di dunianya untuk hidup, sanggup hidup, itu ambil. Selain itu siapkan untuk akhirat. Karena apa? Karena kita percaya bahwa hidup ini akan panjang. Makanya ulama mengatakan hidup di dunia itu mamarran imtihanian, ya, tempat liwat yang penuh ujian. Mamarran itu tempat liwat ujian, macam-macam ujian. Ya, oleh karena itu kita macam-macam akan diuji oleh Allah. Macam-macam ujiannya, tidak sama orang. Ya, orang kaya ujiannya beda lagi, orang miskin ujiannya beda lagi. Ya, semua ada ujiannya, imtihanian. Untuk apa? Nanti memperoleh di akhirat. Itulah bedanya orang yang percaya hari akhirat dan yang tidak. Jadi di masjid itulah kita selalu ingat. Ingat itu bukan hanya ingat Allah, menyebut Allah, tetapi ingat bahwa kita harus berjalan di atas konsep-konsep Allah. Saya nyebutnya manhajan rabbaniyan, yaitu konsep Tuhan. Manhajan samawiyan, sesuai dengan manhaj samawi, langit. Manhajan tasyri'iyan, manhajan imaniyan, yaitu kehidupan. Nah, di sini memang kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kita mau ikut jalan ini, apa mau jalan ini? Wa hadainahun najdain, saya tunjukkan dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Pilih. Nah, saya sering katakan, kalau dalam hidup itu Allah menyuruh kita memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan mau iman boleh, mau tidak boleh. Allah. Ya. Tapi kalau dalam hal lain Allah enggak memberi kita kesempatan untuk milih. Sering saya katakan, kita tidak pernah diberi pilihan menjadi anak siapa. Enggak ada. Ayah mau pilih nanti mau anak siapa, enggak ada. Saya bilang kalau suruh milih semua pengen jadi anak presiden semua itu. Ya. Enggak ada. Tapi kan kita enggak bisa milih. Kita lahir di mana? Enggak bisa milih. Kita mau diberi rupa wajah seperti apa? Enggak bisa milih. Kalau bisa milih semua cakep semua, gagah semua. Wa yusawwirukum fil arhami kaifa. Itu kehendak Allah. Tapi kalau dalam hidup silakan pilih. Pilih. Karena apa? Karena Allah tidak mau orang taat pada agama karena dipaksa. Supaya Allah menghendaki ya'ti rabbahu tawa'iyatan mukhtaran. Dia milik kepada Tuhannya dengan ketaatan yang dia pilih. Tawa'iyatan mahbubiyah, dengan ketaatan kecintaan kepada Allah, kemauan kita. Kadang-kadang itu suruh pilih. Mana alladzina tadaw zadahum huda. Kalau dia mengambil petunjuk, oleh Allah kasih tambahan petunjuk. Menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha mendekati kami, kata Allah, saya kasih jalannya, tunjukkan ini, dimudahkan. Tapi kalau kita berpaling, falamma zaghu azaghallah qulubahum. Ketika mereka berpaling oleh Allah,
dipalingkan hatinya, ayo sudah ke sana. Artinya Allah itu bagaimana maunya kita. Ini jadi kita harus yang memilihnya itu. Ulaika humul fasiqun wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjukkan orang yang fasik. Orang fasik itu tidak akan dapat hidayah. Kenapa? Fasik itu artinya orang yang menjauh dari Allah. Lah orang menjauh yang enggak dapat hidayah. Tapi kalau pengen dapat hidayah ya dekat kepada Allah. Dekatnya di mana ya? Di tempat-tempat ibadah, dan di masjid inilah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan bahwa masjid itu bukan hanya tempat sujud, tempat ibadah, tapi juga tempat pembinaan dalam arti yang lebih luas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulainya di masjid. Datang ke Madinah yang dibangun Masjid Quba, dan pusat Nabi membangun itu yaitu di Masjid Madinah. Madinah itu dulunya kampung kecil, tidak dikenal, nggak masuk peta, namanya Yathrib. Yathrib, kampung kecil. Ketika Nabi di sana dibangun masjid menjadi pusat budaya, pusat peradaban, bukan hanya untuk daerah sekitar Arab, tapi menjadi pusat budaya dunia. Melalui apa? Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Dari situlah dibangun umat manusia ini, dari masjid untuk dunia, minal masjid il alam, kepada dunia, dari Madinah untuk seluruh sampai ke sini. Saya kira kita harapkan Masjid At-Taqwa ini punya peran strategis, ini di tempat yang luar biasa, elitnya, dan saya kira kita harapkan dari sini memancar cahaya imaniyah, cahaya Allah, nurullah, cahaya Allah, ya. Walaupun banyak orang ingin mematikan cahaya Allah itu, ya, yang yutfi'u nurallahi, mematikan cahaya Allah, bi afwahim, dengan ucapannya, bi amwalihim, dengan hartanya, dengan berbagai langkahnya. Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang yang tidak suka, orang kafir, orang musyrik, juga orang dan melalui masjid inilah cahaya Allah itu mudah-mudahan banyak orang yang memperoleh hidayah lewat masjid yang megah ini, dan ditambah dengan aula ini tadi, tempat berbagai kegiatan membangun, meningkatkan ya umat ini. Karena umat kita itu kan sekarang banyak yang du'afa, yang fuqara, bisa dalam arti material dibangun, diberi bekal, tapi juga dalam arti fuqara ilmu, pemahaman, ya di tempat ini juga diberi. Jadi di sini tempat kulaan, orang bahasa Jawa kulaan, ya. Apa yang ingin, apakah ilmu, apakah kemampuan, keterampilan, artificial intelligence, saya dengar dari Pak akan juga dibangun di sini. Jadi ilmu agama, ilmu umum, ilmu dagang, ilmu apa itu. Jadi masjid menjadi pusat pembangunan umat, ya, dalam pemberdayaan umat dan juga pemantapan imannya umat. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yarham Bapak Haji Abdul Aziz yang sudah menanamkan tempat ini menjadi tempat yang memberi nilai tumbuhnya, kembangnya cahaya Allah, akan diberikan cahaya di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qabrah wa wasi' qabrah, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma zilir rahmah wal maghfirah fi qabrihi. Allahumma
Allahumma syfa' lahu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Hadirin sekalian, dengan demikian maka akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya saya nyatakan resmi diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Adanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang ke atas panggung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya untuk mendampingi Wakil Presiden untuk penandatanganan prasasti. Prosesi penandatanganan prasasti. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. Dengan demikian peresmian Aula At-Taqwa Sriwijaya resmi dibuka. Dimohon kepada Wakil Presiden, Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif dan Ketua Yayasan Masjid Jami At-Taqwa berkenan kembali ke tempat. Dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu.